kasih. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alfian yang menjumpai Anda bersama Anda kembali pada pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi edisi Rabu 17 November 2021 dan kita bahas jurus pemerintah kendalikan harga minyak goreng. Jurus pemerintah kendalikan harga minyak goreng. Beberapa waktu terakhir ini harga minyak goreng tengah meroket pendengar ya. Dan banyak spekulasi yang muncul akibat naiknya harga minyak goreng. Dan kemudian masyarakat juga bertanya-tanya kenapa minyak goreng mesti naik padahal Indonesia merupakan salah satu penghasil CPO terbesar di dunia ya. Nah, akankah atau apakah kemudian dengan naiknya harga minyak goreng ini juga ada pengaruh karena permainan harga para spekulan dan juga upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kendalikan harga minyak goreng ini. Nah, kemarin dari Kementerian Perdagangan dan Industri sendiri ya rencananya akan menyalurkan sekitar 11 juta liter minyak goreng kemasan begitu. Ini bukan minyak goreng curah ya, minyak goreng kemasan tapi tanpa merek yang akan disalurkan ke pasar. Nah, ini yang jadi pertanyaan sekarang ya, akan diserahkan ke pasar begitu. Artinya akan diserahkan kepada pedagang-pedagang, entah itu retail, pedagang besar dengan harapan bahwa nantinya minyak goreng tersebut, harga minyak goreng tersebut bisa turun ya, dikendalikan sampai dengan harga Rp14.000 per liternya. Nah, itu menjadi harapannya. Nah, tetapi kemudian timbul pertanyaan, kenapa bukan melalui operasi pasar? Ya, karena biasanya pemerintah ketika melakukan pengendalian harga, ketika terjadi inflasi, ketika terjadinya harga-harga yang naik, operasi pasar ini merupakan opsi yang biasa dilakukan dan dilakukan biasanya dengan oleh Dinas Perdagangan ataupun juga oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog. Ya, baik, saya sebenarnya sudah kita akan tunggu ya, Bapak Kepala Dinas ya Perdagangan Sulawesi Selatan Dr. Asari Faksi Rajamilo ya, kemarin sudah saya masih sungguh beliau, mudah-mudahan bisa bergabung bersama saya pada pagi hari ini dan sudah tersambung juga perwakilan konsumen dari YLKI, belum ada ya Pak Rajamilo. Oke. Perwakilan dari konsumen Bapak Ambo Masek ya. Oke, Pak Ambo Masek juga nanti bisa menyampaikan apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah ketika Pak Rajamilo sudah bergabung dengan kita ya, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya tersambung dulu dengan Pak Ambo Masek lewat sambungan telepon. Pak Ambo Masek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Pak Ambo Masek ya. Pak Ambo Masek dan juga ini Anda perwakilan dari konsumen. Nah, tentunya sudah merasakan bagaimana pahit dan ketir-ketirnya begitu ya ketika harga minyak goreng naik. Terutama mungkin yang paling mendasarkan dampaknya ini adalah UMKM begitu, pedagang gorengan ya. Mereka yang menggantungkan profesinya atau nasibnya juga pada penggunaan minyak goreng begitu. Nah, bagaimana Pak Ambo melihat kenaikan harga minyak goreng ini dan juga rencana strategi dari pemerintah dengan melakukan atau dengan menggelontorkan begitu 11 juta liter minyak goreng kemasan ke pasar. Nah, kayaknya ini bukan operasi pasar begitu ya. Langsung diberikan ke pasar kepada pedagang-pedagang. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Pak jurus dari pemerintah untuk atasi harga untuk menurunkan harga minyak goreng ini, Pak Ambo. Ya, terima kasih. Sebenarnya sih kita mau dengar dari pemerintah bagaimana sih skema untuk penyalurannya, penyaluran dan penurunan. Iya, karena dari situ kita mau lihat bagaimana merespon keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini memang kita sebut ada 11 juta liter ya, tapi ini kita akan bermasalah di jalur distribusinya nanti. Karena jalur distribusi nanti akan ada lagi ongkos-ongkos yang bisa menimbulkan. Ini bagaimana menjamin bahwa keinginan untuk 14.000 per liter untuk minyak curah ini bisa sampai ke masyarakat. Yeah. Nah, ini kan kita mau lihat lagi
sistem dan mekanisme yang dibangun. Tapi ini kita masyarakat minta itu jangan hanya harus secepatnya. Ya. Nah ini kan tantangan di pemerintah untuk bekerja dengan cepat. Dengan tadi pemerintah dengan asosiasi perusahaan SIPO ini dengan jaringan-jaringan yang ada ini bisa lebih digunakan karena mereka sudah punya jaringan distribusi yang baik dan bagaimana mereka berpartisipasi untuk menjamin bahwa harga yang 14.000 atau 16.000 itu bisa sampai di masyarakat seperti itu. Oke. Mudah-mudahan memang ini bisa menurunkan harga minyak goreng tersebut ya. Oke, Pak Ambo, saya coba tersambung dengan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, beliau ada lewat sambungan Zoom. Mudah-mudahan Pak Ambo juga bisa mengikuti nanti, bisa mendengarkan ya. Beliau lewat sambungan Zoom, Pak Aksari Faksir Rajamiloh ya. Baik, saya coba menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kadis. Oke, belum bisa menjawab mungkin. Pak Kadis mungkin disambung dulu. Halo Pak Kadis. Assalamualaikum Pak Kadis. Baik. Oke, pertanyaan saya kemudian Pak Ambo, efektif nggak nih Pak Ambo kalau misalnya disalurkan tanpa melalui operasi pasar begitu? Ya. Ya pada yang terpenting adalah bagaimana itu bisa sampai di masyarakat ya, terutama kepada kelompok-kelompok UKM ini yang bisa dengan harga yang dijanjikan seperti itu. Bagaimanapun sistem dan mekanismenya itu bagaimana kita ada jaminan bahwa itu bisa sampai di masyarakat dengan harga yang diatur oleh pemerintah. Baik. Semoga bisa sampai ke masyarakat itu Pak Ambo ya. Saya coba tersambung dengan Pak Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Kadis. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Pak. Oke, sehat-sehat Pak Kadis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pak Kadis, sudah beberapa lama harga minyak goreng ini dalam cukup tinggi harganya begitu. Dan juga terdampak mungkin para pedagang ya, terutama pedagang gorengan, dan mereka menanti begitu ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah supaya harganya bisa dikendalikan begitu. Bagaimana upayanya nih Pak Kadis? Gangguan suara Pak. Ya. Pak, bentar dulu Pak, sebentar. Baik. Gangguan suara, bentar Pak. Oke, masih coba di setel Pak Kadis. Oke, saya kembali Pak Ambo Mase. Iya, Pak Ambo Mase. Baik. Kuncinya bagaimana supaya bisa betul-betul sampai kepada masyarakat. Yang menjadi pertanyaan kemudian, jangan sampai kemudian ada upaya penimbunan begitu ya. Ada pihak ketiga lagi ya. Ada spekulan yang bermain di sini. Ini kan yang sudah diwanti-wanti. Saya wawancara beberapa pengamat ekonom mengatakan bahwa hati-hati dengan para spekulan. Bisa saja mereka bermain begitu ya. Bisa bermain mempermainkan harga seperti yang terjadi selama ini pada beberapa komoditi-komoditi tertentu, spekulan bermain di dalamnya begitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Bagaimana menurut pendapat YLKI? Bagaimana menurut pendapat Anda Pak Ambo? Ya, saya kira mekanisme koordinasi dengan antara pemerintah dan pengusaha dengan sistem tadi jaringan yang bisa memantau proses distribusi bisa berjalan dengan baik dan itu juga semua pihak-pihak tim yang tim stabilisasi dengan pihak kepolisian itu bisa menjamin dan juga bisa mengontrol jalur-jalur distribusi bisa sampai ke masyarakat. Ini harus dipantau secara terus-menerus seperti itu. Mengawasi jalur-jalur distribusi ya. Baik. Mudah-mudahan saya bisa sudah tersambung sebentar dengan Pak Kepala Dinas ya, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Aksari Faksir Rajamiloh. Beliau akan menjelaskan begitu bagaimana nanti model dan juga upaya langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan supaya kemudian harga dari
minyak goreng ini bisa dikendalikan begitu. Apalagi kita tahu pendengar bahwa tinggal beberapa bulan lagi ya, tentunya konsumsi untuk jenis komoditi ini pasti akan meningkat. Ada momen Natal, ada momen Tahun Baru. Ya, biasanya di situ tingkat konsumsi masyarakat akan tinggi, ya. Dan ada perayaan-perayaan hari besar. Nah, inilah yang kemudian perlu diantisipasi sejak awal. Bagaimana supaya harga minyak goreng ini bisa kembali stabil begitu, bisa dijangkau oleh masyarakat ya. Dan yang terpenting juga tidak langka, mudah untuk didapatkan ya. Jangan sampai kemudian ketika harganya juga sudah tinggi, nah langkah lagi, susah lagi untuk mendapatkan ya. Oke. Baik, saya sudah mudah-mudahan sudah bisa tersambung dengan Pak Kadis. Pak Kadis? Ya, siapa? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, sehat-sehat Pak Kadis ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Kadis, minyak goreng sudah naik dalam beberapa waktu terakhir ini, sudah dikeluhkan masyarakat. Awalnya ibu-ibu mungkin masih bisa beli harga 23.000, sekarang untuk kemasan 2 liternya itu mencapai Rp30.000 lebih begitu. Nah, apa upaya langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya dari dinas supaya ini minyak goreng bisa dikendalikan begitu, Pak Kadis? Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih banyak dari RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami sampaikan seperti begini bahwa komoditi pangan yaitu minyak goreng ini mengalami kenaikan harga. Tren kenaikan harga ini bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi hampir semua provinsi lainnya mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng tersebut. Kami sampaikan bahwa harga minyak goreng ini mulai dirasakan di awal Oktober kemarin. Ya, betul. Itu sampai saat itu harga berkisar antara 16.400 untuk kualitas premium dan itu kualitas medium dan untuk premium itu 17.500. Itu betul. Di awal Oktober kemarin. Ya. Sementara sebelum adanya kenaikan harga ini minyak goreng di pasar tradisional itu kurang lebih sekitar Rp13.000 dan minyak goreng premium itu kurang lebih sekitar Rp14.000. Itu yang dirasakan oleh masyarakat beberapa tren kenaikan sekarang ini. Nah, kami sampaikan bahwa kenaikan harga minyak goreng ini juga kami sudah laporkan langsung kepada Bapak Menteri Perdagangan. Pada saat rakor kemarin di Bandung beberapa, kalau saya tidak salah hari Senin kemarin, Pak, kami rapat koordinasi langsung dengan Pak Menteri dan Pak Menteri langsung menanggapi terkait dengan minyak goreng. Dari hasil itulah sampai keluar kebijakan saat ini untuk mengeluarkan 11 juta liter minyak goreng. Itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk terjadi stok kita ada di Sulawesi Selatan ini. Oke. Langkah-langkah yang kami lakukan di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pak, yang pertama adalah kami ini menjelang Natal dan Tahun Baru memastikan agar supaya stok minyak goreng tetap terpenuhi. Jangan sampai ada kekurangan, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan agar supaya stok ini bisa mencukupi semuanya, insya Allah. Yang kedua, kami melalui teman-teman bersama Dinas Perdagangan lain ini melakukan koordinasi dan meminta dengan sangat kepada para asosiasi maupun produsen minyak goreng untuk tetap memproduksi minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan sederhana untuk menjaga pasokan stok di pasaran itu, Pak. Yang ketiga yang kami lakukan adalah terus memantau pendistribusian minyak goreng dan menggandeng asosiasi retail modern agar minyak goreng kemasan sederhana mudah dijangkau di lapisan masyarakat, utamanya khususnya ada di pasar-pasar tradisional ini, Pak. Yang kedua adalah, yang keempat adalah melakukan koordinasi dengan para distributor untuk memastikan minyak goreng untuk tiba di masyarakat. Seperti begitu upaya kami yang kami lakukan, ada 4 tahun untuk upaya ini, yang pastinya bahwa kami dari Dinas Perdagangan memastikan stok kebutuhan minyak goreng di pasaran sampai dengan untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru bisa tercukupi di Sulawesi Selatan, Pak. Sekian untuk sementara itu, Pak. Oke, bentuk penyalurannya ini, Pak, kenapa bukan dalam bentuk operasi pasar? Ini kan menjadi pertanyaan juga ketika dari pemerintah pusat menyatakan bahwa 11 juta minyak goreng itu disalurkan langsung ke pasar kepada para pedagang-pedagang. Nah, karena biasanya ketika pemerintah ingin mengendalikan harga, yang dilakukan adalah dalam bentuk operasi pasar begitu, Pak Kadis. Iya. Jadi begini, Pak, tetap ini khusus untuk harga ini tetap kita berpatokan terhadap harga eceran. Kita tetap melakukan komunikasi dengan para asosiasi. Selanjutnya operasi pasar tetap kita laksanakan, Pak. Tetap ada pemantauan terhadap pasar tradisional
yang ada di Kota Makassar khususnya ini. Itu tetap kita lakukan, Pak. Tetapi bukan untuk mengintervensi akan tetapi tetap bukan intervensi, Pak, bukan. Kami tetap melakukan komunikasi untuk tetap menjaga jangan sampai ada penimbunan atau semua. Itu kami lakukan, Pak. Ya, yang pastinya adalah para teman-teman, para asosiasi ini untuk menjaga semua kebutuhan seperti itu, Pak. Oke. Yang menjadi ketakutan beberapa waktu lalu kemarin juga saya berbincang dengan pengamat ekonomi ya, jangan sampai kemudian ada oknum begitu, ada oknum pedagang, ada oknum spekulan yang ikut bermain di dalamnya begitu ya. Kemudian menimbun barang, mengatakan bahwa barang tidak ada, lalu kemudian mempermainkan harga. Ini yang menjadi parah begitu ketika terjadi hal yang seperti itu. Bagaimana kemudian dari dinas bisa memastikan bahwa rantai pemasaran ini, rantai distribusi ini tetap bisa terjaga, kemudian juga bisa dijaga jangan sampai kemudian ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab coba untuk bermain di situ, coba untuk mendapatkan atau meraih keuntungan dari kondisi-kondisi yang seperti ini, Pak Kadis. Izin Pak, kalau persoalan kekhawatiran terkait menyangkut masalah oknum itu saya rasa tidak ada, Pak. Karena kami ini insya Allah menjelang Natal lagi ini mungkin di awal Desember kita tetap lakukan apalagi pemantauan pasar dengan para satgas, teman-teman satgas pangan untuk melakukan pemantauan. Saya rasa kalau persoalan kekhawatiran tentang ada oknum bermain tidak, Pak. Karena persoalan kenaikan harga minyak goreng ini bukan hanya di Sulawesi Selatan, tetapi seluruh Indonesia, Pak. Dunia pun mengalami ini karena ada kenaikan CPO. CPO itu menyangkut masalah bahan itu, Pak, bahan baku daripada minyak goreng. Jadi pasar tenang saja. Kami menjamin bahwa tidak ada oknum yang bermain untuk jangan sampai ada yang melakukan penimbunan, jangan sampai ada yang memutus notaran, tidak, Pak. Karena kita betul-betul saya bersama dengan Kementerian Perdagangan mulai Pak Menteri memantau betul langsung Pak apa distribusi barang sampai ke daerah, Pak, sampai dengan pasar-pasar tradisional seperti begitu, Pak. Ya, Pak. Oke, bisa dipastikan tidak ada oknum yang bermain semata-mata kenaikan harga minyak goreng karena memang harga CPO sedang tinggi-tingginya begitu, Pak ya? Iya, siapa? Tidak ada oknum yang bermain, Pak. Memang harganya ini bukan hanya Sulawesi Selatan tetapi seluruh Indonesia. Bahkan dunia pun mengalami kenaikan harga yang seperti itu, Pak. Jadi kita jamin tidak ada oknum yang bermain. Oke. Pak Kadis, saya bersama perwakilan dari konsumen juga ada di lewat sambungan telepon dari YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Pak Ambo Masek. Pak Ambo Masek. Iya, Pak Ambo Masek bisa mendengar tadi dari penyampaian Pak Kadis? Saya enggak. Oke, baik. Tapi Pak disampaikan tadi Pak Kadis, Pak Ambo Masek bahwa pemerintah menjamin bahwa tidak ada pihak-pihak yang bermain di situ, ya. Oke, dan juga ini disampaikan bahwa semata-mata memang karena kenaikan CPO dan dipastikan pemerintah akan menjaga begitu, menjaga distribusi, menjaga penyaluran dan menjaga ketersediaan, menjaga stok begitu dari menjaga stok dari minyak goreng ini, Pak Ambo Masek. Ya, bagaimana menurut pandangan Pak Ambo Masek? Ya, kalau memang sudah ada sistem dan mekanismenya, makanya harus dibangun juga sistem informasi dan komunikasi yang dibangun untuk bisa memberi informasi kepada masyarakat secara luas, juga membangun sistem informasi untuk melakukan komplain atau keluhan atau informasi terkait dengan model saluran distribusi tersebut. Sehingga ada partisipasi masyarakat yang bisa melakukan misalnya pemantauan informasi langsung kepada pihak-pihak yang seharusnya dapat melakukan tindakan langsung terhadap kegiatan-kegiatan baik distribusi maupun di pasar-pasar. Sehingga itu ada mekanisme timbal balik antara distribusi yang dilakukan dengan informasi yang terjadi di lapangan. Oke. Jadi melibatkan masyarakat, Pak Kadis, ya, perwakilan dari YLKI mengatakan perlu melibatkan masyarakat, sistem informasi juga disiapkan sedemikian rupa supaya masyarakat bisa memantau begitu, bisa masyarakat terlibat untuk mengawasi begitu ya, setiap proses distribusi, kemudian juga bagaimana stok yang ada begitu bisa dipantau semua begitu, Pak Kadis. Ya, Pak. Ya, jadi terima kasih Pak. Apa permintaan dari saudara kita tadi dari asosiasi untuk melibatkan masyarakat? Insya Allah kami akan tetap berkoordinasi dan seperti demikian karena memang kita paham betul
tidak akan mungkin kami bersama dengan teman-teman lain itu melakukan sebuah pemantauan tanpa melibatkan teman-teman asosiasi. Dan saran daripada saudara kami tadi dari asosiasi itu akan kami laksanakan, akan kami jalankan untuk melakukan pemantauan, melakukan koordinasi dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada sesuatu pun kita jamin ketersediaan bahan pasokan menyangkut masalah minyak ini, Pak. Seperti begitu, Pak. Oke. Berapa sebenarnya Pak nanti ini ketika ini sudah disalurkan, ketika distribusi sudah dijaga, harapan dari pemerintah sendiri, dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, kira-kira untuk harga yang pas untuk harga minyak goreng, targetnya itu berapa nanti target penurunan harga minyak goreng ini Pak Kadis? Ya, jadi ini nggak bisa kita targetkan berapa, tapi yang pastinya bahwa sampai dengan saat ini, khusus minyak goreng ini harganya untuk minyak goreng curah itu Rp15.333 Pak. Dan untuk kemasan premium itu Rp17.000, sudah naik Rp17.000. Tetapi kami tidak ada upaya, kami tidak boleh melakukan intervensi karena ini adalah asosiasi yang pegang semuanya. Seperti itu Pak. Oke. Tidak dilakukan intervensi seperti itu Pak ya? Jadi hanya menjaga saja. Yang jelas harga eceran tertinggi headnya itu kan Rp11.000 per liter Pak. Betul. Begitu namanya. Rp11.000 per liter. Yang head yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, ya Pak. Oke. Yang menetapkan head ini kan Kementerian Perdagangan dan itu sudah ditetapkan sebesar Rp11.000 per liter Pak. Headnya itu. Rp11.000 per liter. Sesuai dengan ya Pak. Iya. Oke, untuk minyak goreng kemasan nanti yang disalurkan sebanyak 11 juta liter itu, berapa harga nanti yang akan ditetapkan oleh pemerintah begitu untuk minyak goreng jenis tersebut, Pak Kadis? Belum ada penetapan untuk seperti begitu, Pak. Tetapi sementara penetapan head yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan terkait harga minyak goreng itu Permendak nomor 7 tahun 2020 itu headnya itu tempat Rp11.000 per liter, Pak. Rp11.000 per liter. Ya. Oke. Nah, kira-kira ini kapan nih Pak Kadis minyak goreng tersebut mulai akan disalurkan? Jumlahnya ini kan cukup besar. Dan apakah ini sudah dari jumlah 11 juta tersebut, apakah masing-masing provinsi ini sudah dijata begitu bahwa provinsi A atau katakanlah Sulsel akan mendapatkan sekian sekian kuota begitu, sekian liter kuota yang akan disalurkan, yang akan didistribusikan ke pasar-pasar yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaga kondisi tersebut. Akan pastinya akan keluar seperti begitu, tetapi sampai dengan sekarang kami belum dapatkan berapa informasi data yang kami dapatkan di Sulawesi Selatan dan mudah-mudahan minggu ini sudah sampai di pengiriman itu Pak. Yang pastinya kami akan menunggu terus dan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perdagangan kapan penyampaian kepada kami terkait menyangkut masalah berapa jatah yang kami terima. Tapi yang pastinya bahwa ini sudah berjalan semuanya dan kita berharap paling lambat minggu depan atau akhir minggu ini sudah tiba di pasaran, Pak. Oke, akhir minggu sudah bisa tiba di pasaran, tapi bisa dipastikan nanti Pak sebelum Natal dan momen Natal dan Tahun Baru bahwa itu sudah bisa terdistribusi semua sampai ke pasar-pasar begitu Pak. Ya, pasti itu Pak, karena ini kan tujuannya memang untuk menjaga ketersediaan stok ini Pak, untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Kami pastikan bahwa sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru ini sudah tiba, ini menyangkut masalah yang digelontorkan oleh Kementerian Perdagangan menyangkut masalah 11 juta liter itu yang digelontorkan itu Pak. Kami yakin dan kami pastikan bahwa itu akan tiba sebelum Natal dan Tahun Baru Pak. Oke, jadi masyarakat sebelum Natal dan Tahun Baru bisa tiba minyak goreng tersebut ya, dan mudah-mudahan harganya bisa stabil begitu Pak ya, itu menjadi harapannya. Insya Allah Pak. Itu harapan kita semuanya Pak. Ya Pak. Oke, harapannya bisa stabil harganya begitu kembali dan masyarakat konsumsi tersebut ya bisa kembali stabil juga. Ini yang menjadi harapan. Baik. Untuk komoditi-komoditi lain begitu bagaimana kemudian Pak? Mungkin dalam kesempatan ini perlu juga saya ingin menyampaikan bagaimana dengan komoditi-komoditi lain, apakah masih bisa terjaga juga harganya, stoknya begitu ya, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat begitu jelang momen-momen hari raya besar begitu Pak Kadis. Ya. Kami sampaikan bahwa semua kebutuhan pokok ini kami jamin bahwa semua ketersediaan Pak. Beras kita di Sulawesi Selatan Pak kurang lebih 2 juta ton Pak. Stok kita ini sekarang masih kurang lebih 2 juta terjaga. ton. Malah insya Allah dalam waktu dekat kami tunggu
pembicaraan dengan beberapa dinas yang ada di kawasan timur Indonesia untuk mengambil beras kita. Jadi kami sementara menunggu ini dan akan kita jual ke sana, Pak. Mana beras kita ini stok kita berlebih sampai dengan 2 juta ton. Yang kedua gula pasir ini ketersediaan stok kita tuh gula pasir itu ketersediaan stoknya itu 11.456 ton, Pak. Artinya betul-betul terjaga dan tersedia stok kita. Tidak ada kekurangan kita di sini. Dan harga kisaran di Rp13.000. Selanjutnya minyak goreng kami sampaikan tadi memang ketersediaan kita cukup banyak dan ini sambil menunggu juga menunggu juga yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Tepung terigu juga itu harganya di kisaran 9.667 rupiah. Itu dengan ketersediaan stok kita tuh headnya sekarang itu harganya sekarang itu 100.000 per kilogram. Ketersediaan kita tuh ada 4.621 ton, Pak. Selanjutnya untuk daging ayam ras juga 26.000 itu cukup stabil, termasuk telur ayam ras itu beratnya itu Baik, Pak Kadis, mohon maaf termute ini mikrofonnya, bisa diaktifkan mikrofonnya kembali. Baik. Ya, Pak Kadis, ini saya dapat pesan singkat dari warga masyarakat ya, Pak Kadis tolong dijaga harga gula, Pak Kepala Dinas, karena di beberapa tempat ini ya ibu-ibu Eva dari Makassar ya pernah membeli, katanya dibatasi begitu untuk pembelian jenis gula pasir ini begitu. Oke, gimana Pak Kadis untuk jenis ini bisa mungkin ditanggapi? Gula pasir Pak 13.000 harganya sekarang di pasaran, Pak. 13.000 harga di pasaran sekarang gula pasir. Stoknya masih cukup, itu Pak stok Kadis? Kita tuh ya Pak. Stoknya masih cukup, Pak? Cukup, Pak, cukup. Tidak ada 11.504. Iya, 11.456 ton yang tersedia di sekarang gula kita, stok kita ada di itu sangat terjamin, Pak, sampai dan 3 bulan ke depan. Sangat terjamin, Pak. Oke, dan tidak ada pembatasan begitu, Pak ya, untuk pembelian? Tidak ada pembatasan, Pak. Oke. Iya, baik. Mungkin ya pada kesempatan terakhir ini sekali lagi ada beberapa juga tanggapan dari masyarakat saya bacakan, Pak ya, lewat opini publik tadi pagi. Pak Niko di Makassar, ya pemerintah harus bisa menjaga harga komoditi minyak goreng karena memang ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi pada momen Natal dan Tahun Baru konsumsinya pasti tinggi ya. Di beberapa tempat sudah mulai menggelar acara-acara begitu. Jadi memang harus distabilkan segera, paling tidak sebelum Desember. Ini Pak Niko dari Makassar. Pak Abdullah Sewang juga dari Makassar ya, mohon supaya segera distabilkan harga minyak goreng ini. Ya, kebanyakan seperti itu Pak Kadis ya. Kami terima tadi telepon dari masyarakat, terima SMS dari masyarakat ya. Harapannya bahwa segera distabilkan harga ini ya. Kalau bisa ada operasi pasar yang dilakukan, jangan sepenuhnya ini saya stressing, saya garis bawahi, jangan sepenuhnya harga minyak goreng ini diserahkan kepada mekanisme pasar begitu, Pak. Ya. Silakan Pak Kadis. Ya, jadi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang kebetulan tergabung di frekuensi ini bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan pasokan pangan dan harga tetap terjaga menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Pak. Kami akan tetap menjaga stok ini dan kami jamin bahwa tidak ada penimbunan, tidak ada yang bermain-main terkait menyangkut masalah harga atau barang apa semuanya. Khusus kepada Pak Niko atau siapapun yang ada tergabung di sini bahwa operasi pasar tetap kami akan lakukan, kami tetap lakukan dan insya Allah dalam waktu dekat kami komunikasikan dengan pimpinan dengan seluruh teman-teman yang tergabung di Satgas Pangan termasuk dengan KPPU apa semua kami akan libatkan untuk menyangkut masalah apalagi operasi pasar tersebut. Biasanya tanpa ada seperti begini pun tetap akan berjalan ini dan setiap hari Pak, setiap hari staf kami memantau semua harga pasar di pasar di Makassar khususnya ini. Dan setiap hari juga ada informasi-informasi yang masuk dari teman-teman kami ada di kabupaten terkait menyangkut masalah harga bahan kebutuhan pokok ini Pak. Khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Insya Allah kami berupaya keras untuk menjamin ini dan kami yakin bahwa tidak ada yang menyangkut masalah harga-harga pasar ini. Memang sudah seperti begini Pak.
itu yang kami sampaikan tadi bahwa bukan hanya di Sulawesi Selatan, di seluruh Indonesia. Negara kita ini ada kenaikan harga. Di dunia pun ada kenaikan harga menyangkut masalah minyak. Oleh sebab itu kita tetap berupaya untuk menjaga kestabilan dan tetap berupaya untuk menjaga stok yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin itu yang kami sampaikan kepada teman-teman yang ada tergabung di Radio Republik Indonesia. Terima kasih banyak, Pak. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak Pak Kadis atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Ya, sukses selalu Pak Kadis. Ini sudah sangat bermanfaat informasi yang diberikan masyarakat bahwa semoga saja ini bisa terjaga kembali ya stok 9 bahan pokok yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, bukan hanya di Kota Makassar tapi di 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Kadis. Ya. Terima kasih Pak Kadis, Bapak Dr. Asarif Faskir Jamilo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, pendengar, kita rehat sejenak. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Setia menuju hasrat dan cita dan menempuh bahagia. Kau hadir membawa suka, kau lepaskan semua duka. Jatuh cinta, oh cinta. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Saya kembali bersama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ya, kayaknya tadi ada gangguan teknis, kami belum bisa mengkomunikasikan begitu antara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Pak Dr. Asarif Faskir Jamilo dan juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi saya akan coba menyampaikan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan, apa yang menjadi langkah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana untuk menjaga stok dan juga bagaimana supaya kemudian harga ini bisa distabilkan begitu ya, terutama untuk jenis komoditi minyak goreng. Baik, Pak Ambo, terima kasih sudah bergabung kembali Pak Ambo, tadi sempat terputus. Ya, baik Pak Ambo, disampaikan tadi bahwa kenaikan harga minyak goreng ini semata-mata bukan terjadi karena adanya permainan harga, ada oknum yang bermain. Memang harga CPO sedang naik-naiknya begitu ya. Dan ini bukan hanya dialami di Makassar saja, di Sulawesi Selatan saja, tetapi juga hampir di seluruh Indonesia begitu. Dan juga bahkan dunia memang mengalami kenaikan harga CPO. Nggak tahu juga apa yang menyebabkan harga CPO ini naik. Apakah konsumsi CPO ini bukan hanya minyak goreng saja, mungkin ada untuk peruntukan-peruntukan lain sehingga komoditi harga minyak goreng pun ini praktis naik begitu. Ya, tapi kemudian bagaimana Pak Ambo melihat begitu langkah upaya dari pemerintah untuk menjaga harga ini dengan adanya rencana nih menurut Pak Kadis tadi bahwa 11 juta minyak goreng tersebut minggu depan akan didistribusikan. Kuotanya belum diketahui berapa untuk Provinsi Sulawesi Selatan, tapi yang pasti disampaikan Pak Kadis tadi bahwa ini akan sampai pada sebelum akhir November ini. Dan kemudian bahwa dampaknya itu sudah bisa dirasakan sebelum atau jelang momen hari-hari besar, momen Natal dan juga Tahun Baru. Ya, bagaimana kalau konsumen melihat ini Pak Ambo? Ya, ini kan salah satu kata kunci yang kita dapat, misalnya kalau pemerintah itu kan ada jaminan ya, dia menjamin bahwa akan sampai ke masyarakat, harga akan terjangkau dan sebagainya. Oleh karena itu semua stakeholder bisa berpartisipasi untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan pemerintah dengan jaminan tersebut. Sehingga saya kira masyarakat secara umum bisa berpartisipasi dengan media-media yang ada, media sosial atau media elektronik lainnya, untuk bisa menagih terus ini dan melakukan juga kontrol terhadap memberikan informasi
dari berbagai wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan untuk menyampaikan seperti ini. Termasuk juga sih mau disampaikan bahwa mohon dibuat sistem dan mekanismenya untuk membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta untuk melakukan kontrol seperti itu. Ya. Oke, jadi pelibatan masyarakat begitu, partisipasi masyarakat untuk bisa mengontrol begitu, bagaimana kemudian pemerintah ya dalam upaya untuk mengendalikan harga dari komoditi-komoditi tertentu seperti minyak goreng ini. Ya, tapi kemudian Pak Ambo sendiri melihat apakah ini merupakan sebuah langkah upaya yang sudah tepat begitu ya? Penyerahan ke penyerahan ke pasar langsung begitu ya, karena biasanya kita tahu kan pemerintah melakukan operasi pasar begitu ya, ketika ibaratnya begini, ketika ada kebakaran ya, ini pastikan dipadamkan begitu kebakaran tersebut. Nah, dan upaya kemudian untuk menekan harga kan biasanya menekan harga itu dilakukan oleh pemerintah dengan cara operasi pasar ya. Nah, dan tadi disampaikan bahwa operasi pasar tetap ada, tapi kemudian tidak ada intervensi besar yang akan dilakukan oleh pemerintah, ya. Iya. Tidak ada intervensi besar dilakukan oleh pemerintah dan ini diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Komunikasi tetap ada dengan asosiasi pasar, asosiasi pedagang supaya bagaimana kemudian harga ini bisa distabilkan. Nah, ini kan dua mekanisme yang dipakai ya. Yeah. Jadi di samping model operasi pasar juga model distribusi. Yeah, model distribusi. Ini distribusi ini yang memang perlu dikawal dengan baik. Sehingga tahapan-tahapan dan juga informasi yang penting diketahui masyarakat, ini jaminannya ini sampai kapan ini? Misalnya katakanlah sampai akhir tahun. Nah, apakah kalau setelah itu masih ada jaminan berikutnya? Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat. Karena masyarakat hanya menginginkan harga itu stabil dan terjangkau. Seperti itu. Oke, jadi keinginan masyarakat cuma sangat sederhana sekali Pak Ambo ya. Bagaimana harga tersebut bisa terjangkau, ya, tidak langka di pasaran. Nah, ya Anda sendiri melihat pengalaman Anda, kalau jelang momen-momen besar kan biasanya konsumsi itu kan naik begitu Pak ya. Konsumsi naik. Mampu tidak kemudian pemerintah untuk menjaga begitu stabilitas harga yang ada di pasaran saat ini? Ya. Nah, ketika kemudian banyak harga-harga tersebut ditetapkan oleh mekanisme pasar, ya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan pokok dari masyarakat, kebutuhan pokok dari masyarakat. Ya, ini pertanyaan kemudian bisa tidak kemudian pemerintah menjaga stabilitas harga tersebut? Ya, ini kita akan lihat ini sampai sejauh mana, berapa lama nanti akan dikendalikan seperti ini. Karena biasanya ada fluktuasi yang dinamis di lapangan dan ya sedikit saja misalnya keterlambatan untuk melakukan ini saja sudah dirugikan ini, masyarakat sudah dirugikan. Meskipun mungkin akhirnya stabil, tapi kalau korbannya sudah banyak ini kan juga sudah merugikan masyarakat, baik di tingkat masyarakat secara umum maupun di pedagang. Nah, kan biasanya kalau ketika harga naik, nah itu kan pedagang juga rugi kalau masyarakat juga kurang yang melakukan pembelian seperti itu. Jadi kita menekan seminim mungkin kerugian baik di tingkat masyarakat secara umum maupun di tingkat pedagang. Semakin cepat, semakin terkontrol itu lebih baik seperti itu. Jadi memang harus senantiasa diawasi begitu ya, harus senantiasa dikontrol proses distribusinya. Dikontrol juga ketersediaannya, stok yang ada, jangan sampai dengan berbagai alasan ya stok itu nggak ada begitu tiba-tiba hilang ketika jelang atau pada saat komoditi tersebut akan digunakan ya, jangan sampai ini yang terjadi Pak Ambo. Iya betul, model pemerintah kan biasanya orang berteriak dulu baru respon. Itu kondisi yang terjadi ya, Anda lihat bahwa ketika masyarakat berteriak baru ada respon. Ya, ini belum. Ya, sudah banyak korban ini baru fokus lagi. Nah, jadi memang model-model seperti ini mesti diganti cara-caranya, ya. Ya, artinya kan ini secara periodik terjadi, harusnya sistem mekanismenya itu berjalan apapun yang terjadi. Jadi terjadi perubahan harga harus juga
berakselerasi dengan sistem yang ada, menyesuaikan seperti itu. Oke. Baik. Ya, baik Pak Ambo, terakhir mungkin apa nih harapan Anda Pak Ambo ya? Bagaimana upaya langkah pemerintah untuk menstabilkan harga? Oke, kita harapkan saja mudah-mudahan ini harga hanya minyak goreng. Terakhir saya dengar juga ada ibu-ibu yang sudah berteriak bahwa harga gula pasir juga ini mulai merangkak naik ya. Konon kabarnya ada pembatasan untuk pembelian gula pasir. Nah, ini kan beberapa komoditi yang betul-betul pada saat-saat jelang-jelang momen-momen tertentu biasanya jenis komoditi tersebut harganya yang naik ya. Stoknya yang biasa berkurang begitu. Nah, apa sih harapan Anda, masukan Anda nih Pak Ambo Mase untuk pemerintah supaya barang-barang komoditas tersebut bisa terjaga begitu. Bukan hanya harga yang terjaga, tapi juga terjaga ketersediaannya, stoknya terjaga, distribusinya juga bisa terjaga. Ya, saya kira pemerintah harus standby sebenarnya 24 jam ini, karena kondisi pandemi COVID ini juga banyak memberi dampak, baik dari segi kenaikan harga dan termasuk juga dinamika yang terjadi secara global. Sehingga kadang-kadang kita kondisi di dalam negeri bisa sangat berpengaruh dengan secara global seperti ini tadi. Sehingga pemerintah standby tetap mengontrol dan melakukan pemantauan secara berkelanjutan berkesinambungan terhadap kondisi-kondisi dan cepat merespon terjadi informasi yang terjadi di lapangan. Oke, baik Pak Ambo Mase, terima kasih banyak Pak Ambo Mase atas ulasannya Pak Mase. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami sudah bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Pak Ambo Mase ya. Pemerintah harus menjaga. Jadi dijaga, jangan sampai kemudian masyarakat sudah berteriak lalu kemudian kebijakan baru dikeluarkan. Jadi memang ini harus ada antisipasi awal, antisipasi yang dilakukan sejak dini sebelum terjadinya sesuatu, sebelum terjadinya kenaikan harga. Ya, oke. Jadi intinya jangan sepenuhnya dong diserahkan ke mekanisme pasar yang ada. Jadi memang ada beberapa poin-poin penting, ada beberapa komoditi-komoditi yang memang di situ pemerintah harus hadir untuk menjaga stabilitas, bukan hanya stabilitas harga. Stabilitas produksi juga perlu dijaga dan juga perlu dijaga stok yang ada ya. Informasinya harus ada begitu. Jadi retail besar ya ataupun juga pedagang-pedagang ini mesti jujur begitu ya. Jangan sampai mereka meraih atau mendapat keuntungan besar dari dibalik kondisi atau situasi yang sangat-sangat merugikan masyarakat. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. 1, 2, 3. Pertama
Dari Riburan 3 Makassar, Anda mendengarkan RRI Pro 1 Makassar. Saya Alfian yang bersama Anda pagi ini dalam dialog interaktif. Sudah kami hadirkan tadi pendengar ya penjelasan dari Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Asari Faksir Rajamilo mengenai upaya dari pemerintah untuk kendalikan harga minyak goreng. Jadi ada 4 poin tadi yang sudah disampaikan bahwa pemerintah akan menjaga stok, ya, menjaga distribusi, kemudian juga ada penyaluran 11 juta liter minyak goreng kemasan, ya, minyak goreng kemasan ke seluruh Indonesia. Nggak tahu Sulsel dapatnya berapa pendengar, tapi yang dipastikan bahwa ini akan tiba di Sulsel jelang awal Desember mendatang, atau mungkin paling tidak akhir November barangnya sudah ada, ya, sudah bisa didistribusikan ke pasar. Nah, disampaikan tadi Pak Kadis bahwa pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terlalu jauh. Apa mungkin ketetapannya sudah seperti itu, ya. Yang pasti operasi pasar tetap ada, ya, dan diharapkan bahwa harga minyak goreng ini bisa stabil. Harapan bisa capai 11.000, mungkin 13.000 lah. Rp13.000 per liternya, ya. Oke, kita tunggu saja nanti pendengar seperti apa, ya. Mudah-mudahan sebelum momen hari raya besar keagamaan di Desember nanti harga minyak goreng bisa stabil. Dan juga dipastikan beberapa komoditi lain bisa tetap dijaga, gula dan juga 9 bahan pokok lainnya. Juga pemerintah berupaya untuk menjaga stok, menjaga distribusi, ya, dan menjaga harganya supaya masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Kalau perlu dilakukan operasi pasar, upaya tersebut, opsi tersebut akan dilakukan oleh pemerintah. Oke, sampai di sini saya temani Anda dalam dialog Lintas Makassar pagi. Atas nama kerabat kerja bertugas saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.